mengolah data berdasarkan rumus matematika, elemennya spreadsheet, ya. Nah, sama rumus matematika, ini adalah persamaan yang nantinya akan kita aplikasikan di spreadsheet, nak. Jadi tidak hanya di alat bantu kalkulator atau alat bantu manual atau di HP, tapi ada juga yang namanya wadahnya itu di spreadsheet. Oke, langsung. Oke, ini bentuknya ya dasar ya. Kemarin penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, persen sama dengan. Tiap apapun yang kita proses di spreadsheet, ya, jika memang itu sifatnya untuk mencari tahu hitungan, pasti harus dengan sama dengan, nak. Jangan sampai terlupa. Ya, nanti timbulnya error. Kalau tidak, kalian tambahkan sama dengan. Kalau untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan rumus. Misalnya nih, ada pengurangan sum atau min ya, atau penambahan plus ya. Kemudian perkalian bintang, pembagian garing, garis miring, seperti itu. Jadi tambahkan, pasti di awal paling depan itu adalah sama dengan. Itu pengikat kolom. Kalau misalnya kalian nggak ikat dulu ya hasilnya kemana-mana. Ya, bahkan error juga. Oke, ini salah satu bentuknya. Yang akan kita terapkan hari ini ada sum, max, min, average, con. Ya, kita lebih ke nanti ke sum, min, dan average. Oke, ini sudah bisa ya kalian buka file, menambah worksheet, ya. Tetap ya, dalam setiap lembar kerja, peserta didik yang berupa Excel ini, spreadsheet, itu harus dinamakan, harus ada identitas. Jangan hanya book 1 gitu kan, atau Excel 1, paling tidak harus ada namanya. Misalnya nih, nanti kalian kan mengerjakan Excel itu berdiskusi. Bapak sudah membagi kalian ke tiap kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, ya. Itu nanti namakan aja hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik kalian, atau itu diganti namanya dengan kelompok kalian, misalnya namanya Alif Dewi misalnya ya, atau siapa namanya Ratna Eko misalnya, seperti itu ya. Oke, jangan sampai kosong ya, nggak ada namanya. Oke, karakter data tetap kita di poin yang ketiga atau paling bawah ya. Formula atau rumus merupakan instruksi matematika dalam suatu sel atau range pada lembar kerja dengan operator aritmatika. Dimanapun kalian pasti menjumpai hitungan, nak, ya, pasti. Ini salah satu bentuk contoh, tapi contoh soalnya atau yang akan kita kerjakan hari ini sudah Bapak tuangkan di aplikasi Quora, ya, sama angka huruf sama. Nah, oke. Tampilan seperti ini, kalian juga sudah pasti paham, ya. Kita ke pemahaman bermakna. Bapak izin ganti PPT karena memang Bapak tampilkan terpisah di sini. Oke, ini pemahaman bermakna. Tetap ya, karena memang dalam satu elemen hanya berbeda materi pokok, itu pemahaman bermaknanya pasti secara umum. Ya, ditambahkan mungkin di penerapan yang lebih detail. Mengolah karakter data, menghitung data, mengaplikasikan rumus, dan membuat grafik adalah strategi dalam penyelesaian pekerjaan, dalam aktivitas belajar maupun bekerja yang bersifat numerasi dalam tingkatan think dan skill. Apapun profesi kalian, coba nanti, ya, kalian ketemu hitungan tidak? Pasti ketemu, pasti. Dari hal sederhana, kita memanage uang saku misalnya, pasti, nak. Dihitungkan, oh ya, saya misalnya sebulan sama orang tua diberi uang saku segini nih. Oh, baru tanggal segini, udah habis. Nah, mungkin kalian nanti pas sudah bekerja, itu dapatlah penghasilan ya, nak. Ya kan, kalian harus bisa memanage antara mungkin ini yang kita gunakan per bulan ini, ada yang buat simpenan, khawatir jaga-jaga ya. Nah, itu udah ketemu hitungan, nak. Apalagi nanti kalian memang sesuai, linear, bekerja di jurusan yang kalian pilih, kalian ampu di sini ya, AKL. Seperti itu. Pertanyaan pemantik, ya, apakah kalian tahu tentang rumus matematika secara umum yang sering digunakan, dan apakah kita bisa menerapkan rumus tersebut pada aplikasi di komputer? Oke, kemarin juga sudah dibantu dengan teman kalian ya, menjelaskan identifikasi masalah, bagaimana cara pengaplikasian rumus matematika yang bersifat umum dalam aplikasi spreadsheet atau program pengolah pada mata pelajaran akuntansi. Nah, identifikasi masalah dan tugas, ya,
Itu saling berkaitan. Karena tugas ada jika memang kita menemukan sebuah masalah, gitu kan? Nah, masalahnya sudah Bapak tuangkan juga di aplikasi Quora. Tinggal di... Nah, sebelum kita lanjut ke kognitif individu, nanti memakai kuisis, Bapak ingin tahu, kita harus berkolaborasi, nak ya. Bapak ingin tahu nih, 2 orang, ya, 1 laki-laki, 1 perempuan, menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kalian pastikan sudah membaca ya, nak ya. Sudah membaca di rumah, Bapak sudah sampaikan semua PPT, video, kemudian link, ya, berupa isian, semuanya, contoh tugas, sudah Bapak sertakan di WA Group. Nah, kalian nih, pastikan ada yang kemarin pasti sudah baca ya. Sudah mengamati lah, memahami sedikit. Oke, Bapak minta 1, laki-laki perempuan, boleh laki-laki dulu? Laki-laki dulu. Ya, berdiri nak. Ya, Maulana ya? Iya. Oke. Maulana. Pengertian fungsi dan formula matematika. Ya. Formula atau rumus adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada di worksheet, sedangkan fungsi adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa argumen yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Nah, jadi sini formula dan fungsi matematika sebagai berikut ya Pak, ini ada contohnya juga. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua perkalian, Ya. ketiga pengurangan, keempat pembagian, dan yang terakhir adalah pemangkatan. Pangkatan. Dari saya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi Maulana di sini menjabarkan bahwa memang terdiri dari beberapa rumus pada materi pagi hari ini, ya. Seperti masih rumus dasar nak, masih pembagian, penjumlahan ya. Nanti akan dikombinasikan dengan hitungan persen, kemudian hitungan PPN seperti itu ya, yang sudah tersedia. Oke, bagus Maulana, terima kasih penyampaian materi kolaborasinya. Kemudian satu lagi, oke Ririn ya, namanya Ririn ya. Oke. Nah, dari pengertian yang Maulana sebutkan tadi bisa disimpulkan bahwa formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dalam rumus matematika. Sedangkan fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya.